lagi belum 2 tahun tapi disusuni ibunya sampai usia berapa bulan kayaknya? 6 bulan. 6 bulan, lebih dari itu sudah campuran. Dijusakan dondong. Campurin apa? Rawon. Kalau misalnya 6 bulan, usia 4 bulan, terus bayinya lanang, terus hanya minum ASI. Itu ngompolnya itu mukhafafah. Tetap najis, tapi cukup diperciki dengan air di mana air yang dipercikan itu lebih banyak daripada air kencingnya. Air kencingnya misalkan seperempat gelas, yang dipercikan setengah gelas. Dan ternyata ini kalau dalam fikih hanya khusus untuk bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan najisnya najis sedang, bukan ringan. Wallahu a'lam apa alasannya? Kita nggak tahu alasannya. Ya? Kalau bayi perempuan tidak, saya belum menemukan alasan. Mungkin tempat keluarnya beda. Kalau bayi lanang kan satu arah. Kemana-mana. Mungkin itu, tapi saya nggak tahu. Fikih cuma hanya disebutkan hanya khusus bayi laki-laki. Usianya belum 2 tahun. Terus Pak Joko, Bibi Pak Muhammad itu kok mau apa? Mutawasit. Dan belum niki sing angel, hanya makan ASI, hanya minum ASI. Di mana ASInya hanya untuk makanan. Tapi kalau selain kalau sudah makan atau mengkonsumsi selain ASI, najisnya kelas sedang. Dengan syarat selain ASI itu buat makanan, rida. Tapi kalau buat dawa gak masalah. Anak saya rida itu makanan, kalau dawa obat. Anak saya 7 bulan pernah nggak makan selain ASI, tapi buat obat. Waktu itu panas, terus dikasih sanmol dikasih sanmol. Berarti tetap najis kalau dia kencing. Anak laki-laki saya itu najisnya tetap najis ringan, mukhafafah. Karena pernah saya kasih selain ASI, tapi bukan untuk makanan, tapi sebagai obat sanmol. Beda lagi kalau buat makanan. Selain ASI buat makan bubur, biskuit, dia makan itu semanten-manten, itu najisnya nanti kelas sedang. Kalau najis kelas sedang, cara mensucikannya kalau mughaladzah kan 7 masukan kemudian yang ringan dengan diperciki air. Kalau najis kelas sedang dibagi dulu. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan namanya ainiyah, kalau yang tidak kelihatan namanya hukmiyah. Ada nanti di halaman berapa itu. Kalau ainiyah, cara mensucikannya dihilangkan materinya, dihilangkan warna, bau dan rasanya. Terus setelah itu cukup kalau sudah hilang materinya, sudah hilang warna, bau dan rasanya, akhirnya sekarang menjadi najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, cara mensucikannya cukup dialiri air. Nah ini mau ono ompol misalkan, ono ompol usia 2 tahun dan sudah makan selain ASI. Berarti najisnya najis nomor ini kelas nomor? Kelas sedang, bukan berat, bukan ringan, tapi sedang. Kelihatan, berarti dia ainiyah apa hukmiyah? Ainiyah, karena kelihatan ada materinya. Maka jangan langsung dipel. Kalau langsung dipel nanti najisnya malah kemana? Hilangkan dulu materinya, hilangkan sifat-sifatnya. Sifatnya ada 3, warna, bau, rasa. Warna, bau, rasa. Kita hilangkan dulu. Ambil misalkan tisu atau yang punya bapak-bapak itu, mobil, wonten apa? Kanebo. Dihilangkan pakai kanebo. Materinya sekarang sudah hilang, tapi sifatnya mungkin masih ada. Mungkin ada warnai, bekas warnai, ada baunya, ada rasanya nggak boleh dirasakan. Biasanya kalau ada baunya masih ada, diambu kok pesing. Atau nggak usah dibau sudah. Ini kira-kira siapa ambu nih.
Akhirnya setelah itu gosok, digosok. Misalkan kanebo dicucikan dulu, digosok lagi. Kalau dulu pakai sepet, kalau dalam fikih digunakan sepet. Sekarang kan jarang. Kanebo saja diambil lagi di sana. Berarti sudah hilang materinya, sudah hilang warna, bau dan rasanya. Berarti nanti di sini najisnya sudah tidak ainiyah lagi, tapi sekarang menjadi najis hukmiyah. Najis hukmiyah caranya gimana? Cukup dialiri air. Ambil satu gayung, dialiri set, delendengannya air itu suci. Tinggal nanti setelah kanebo disucikan lagi. Sekarang itu untuk mensucikan jenengan, misalkan jenengan ikrar dengan keluarga bahwa lantai rumah kita ini suci. Kalau ada anak kecil ngompol di rumah itu, entah cucu, entah anak, untuk mensucikannya cukup pakai mengandalkan kanebo dan air tentunya, kanebo dan jeding. Caranya gimana tadi kalau masih ada materinya, kalau diurut ya, ompolnya masih ada, najisnya nama, kelas nama nih ya. Kelasnya? Kelasnya kelas sedang, bukan berat, bukan ringan. Berarti sedang. Terus sedang itu ada dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Bedanya masa kalau ainiyah itu ada materinya, ada warna, ada bau, ada rasanya. Kalau hukmiyah kan nggak ada. Caranya gimana mensucikannya? Dari ainiyah ubah menjadi hukmiyah. Dari ainiyah ubah menjadi hukmiyah. Berarti dikanebo dulu. Dikanebo seret. Si ono nih ono rasanya. Saya itu Madura, keluarga saya Madura di Lumajang itu. Di depan rumah orang Jogja. Kita pernah ketawa-ketawa sama mbak-mbak itu. Orang Jogja itu membahasakan lihat itu pilih ono kan. Pilih ono. Ada Mbak Jan depan rumah itu namanya Mbak Jan. Punya cucu duduk, Bayu, pipis, pilih ono. Padahal maksudnya deloken gitu. Ya apa pipis kok nilai. Mau katakan bikin. Kalau sudah dikanebo, setelah itu kanebo dicuci ya, tentram, hati-hati itu najis kanebonya. Set, dan wastafel misalnya, tapi jangan sampai nyiprat kemana-mana, karena masih najis kanebonya. Setelah itu digunakan untuk, setelah diperes kanebonya, digosok. Di tempat nopo niku, piece of the jurnya anak tadi itu. Digosok, diambil didih lah. Sudah nggak ada baunya, atau kalau nggak yakin, cuci lagi, gosok lagi. Berarti sekarang kalau sudah berkali-kali dibegitukan, berarti kan tidak ada materinya, tidak ada warna, bau dan rasa. Tapi belum suci. Cuma kita masih mengubah dari ainiyah menjadi hukmiyah. Sekarang gimana? Kalau najis hukmiyah cukup dialiri air. Ambil gayung, siram seret. Delendengannya najis apa suci? Suci. Tinggal kanebo tadi yang sudah disucikan lagi, sudah diperas, digunakan untuk mengeringkan bekas delendengannya itu. Sudah sekarang suci. Oke. Itu kalau ngompolnya dulu di lantai. Lek ngompolnya tengkar weh. Gimana kalau disucikan beres, Bro? Gimana kalau misalnya enggak dicuci semuanya? Ya, ambil baknya ditaruh di bawah. Misalkan ini karpetnya. Berarti nanti ini misalkan bak besar, terus ditaruh di bawah karpet. Misalkan ompolnya di sini, terus ditaruh di bawah di sini, ngoten, dikucuri air untuk menghilangkan apa? Pipisnya. Dikerok, misalkan si ono dikerok. Misalkan anak wujudnya gitu, itu untuk menghilangkan materinya, terus digerojok lagi, digerojok lagi untuk menghilangkan apa nih? Warna, bau dan rasa. Dibiarkan dulu. Kalau kepingin cepat, di kanebo malih, dipersi, terus dikit apa nih? Dipasang ini. Yang di bawah ini hati-hati, jangan sampai nyiprat kemana-mana, karena yang masuk ke bak itu najis apa suci? Najis. Pelan-pelan, setelah hilang warna, bau dan rasa, sekarang gampang pun tinggal ngaliri. Nah, seandainya ini bak ini sudah dibuang airnya yang najis tadi, terus dibuang, disucikan,
Terus sekarang tinggal proses mensucikan. Karena sudah hilang warna, bau, dan rasa dan materinya. Disiramkan air yang sekarang masuk kedua ini, masuk ke bak suci atau najis? Suci, karena sudah nggak ada materi najis di sini. Sudah, berarti ini sudah suci. Kalau kepingin nggak repot-repot. Kalau kepingin sekalian, ini 3 tahun terus belum bangun. Dibawain nang ini, nang laundry. Ustadz, untuk gumohnya bayi itu Gembok. najis. Gumoh. Gumoh najis. Yang ringan pun itu cuma air kencingnya saja. Kalau air beraknya, kemudian gumoh ditinggali ya. Gumoh itu keluar dari perut atau dari sekitar ini. Kalau baru disusoni terus langsung gumoh, berarti masih belum masuk ke dalam perut, berarti suci. Tapi sudah 1 jam yang lalu disusoni, terus baru gumoh, berarti dari perut najis. Sedang ya. Pembahasan ringan tadi khusus air Air kencing. kencing. Nanti buang air kecil. Kalau buang air besar itu mutawasito sedang. Rata-rata najis di sekitar kita sekali lagi kelasnya sedang. Ingus Ustadz. Ingus bukan najis. Ingus Kan tidak ini ada najis. penjelasan keluar dari 2 jalan kecuali air mani dan sperma. Ingus berarti tidak ya? Ingus itu apa? Ingus Kan bukan dari kemaluan. Yang tadinya keluar dari kemaluan. Sama ingus bukan dari kemaluan. Itu yang keluar dari kemaluan. Kalau yang dari ini. Kalau the iler dilihat itu, terdiri wonten itu meskipun rada bahasanya rada awam ya. Iler itu kalau dia tidurnya perutnya lebih tinggi najis. Kalau kepalanya yang lebih tinggi, misalnya kan gendut itu ya, yang gendut gak bantalan. Terus iler kemungkinannya najis karena ilernya muncul dari dalam Perut. Tapi kalau bantalnya tinggi, kepalanya lebih tinggi daripada perut, maka suci. Karena berarti dari sekitar ini, tidak dari dalam perut. Sabun tentang mughalladhah, mutawasito dan mukhaffafa. Nanti dirinci kok itu. Tapi intinya kalau cara menghilangkan mensucikan najis yang kelas mughalladhah, mukhaffafa dan mutawasito. Yang dibagi menjadi 2, ainiyah dan hukmiyah. Yang kelas apa? Sedang. Yang kelas sedang saja. Yang mutawasito. Berikutnya, ini sudah kita singgung. Benda-benda najis yang dimaafkan adalah darah dan nanah yang sangat sedikit. Juga binatang kecil yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat dan nyamuk. Jika jatuh ke dalam tempat yang berisi benda cair dan mati di dalamnya, maka binatang tersebut tidak menyebabkan benda cair itu najis, karena darahnya sedikit, tidak sampai mengalir. Tapi beda lagi, memang yang ada di hewan itu darahnya. Tapi kalau darah kita beda lagi, sudah bukan darahnya tapi darah kita. Ya tadi itu kalau dia masih proses menghisap dengan tablet, padahal dia nggak sempat syahadat. Akhirnya dia nggak sempat syahadat. Kecoa yang tidak mengalir, kecoanya kan darah ya, ternyata tidak ada. Terus nyamuk, lalat, cicak, betul ya? Cicak itu tinggi Ustaz. apa? Tinggi. Oh, darah. Ada Tapi nggak mengalir nih. Tapi ada baunya Ustaz. Tapi baunya dari hewannya, bukan dari anu ya. Bukan dari darah. Ini darahnya, darah dan nanah yang sangat sedikit. Binatang kecil yang darahnya tidak mengalir, lalat dan nyamuk. Ini kalau ini ada 2 nih, darahnya, terus binatangnya. Binatang kecil yang darahnya tidak mengalir, lalat dan nyamuk. Misalnya laler melebatkan mriki, Kopi. itu nggak najis. Tapi syariatnya gimana? Disuruh dimasukkan, karena satu sayap itu racun, satu sayap penawar.
Nah itu dimasukkan kopinya bapak itu masih suci. Terus buatan sak kondo-kondo jenenge. Kondo-kondo maling ya, kopi maling ya. Gila ini suci ya, tapi gila ini gak namanya. Gimana nih kan? Kono. Atau lewat itu kopinya suci karena kemasukan lalat, di mana lalat itu hewan yang tidak darahnya tidak mengalir. Demikian juga kalau kemasukan nyamuk. Itu berarti kalau tadi nyamuk dikendalikan tidak aja, berarti misalnya kita habis nyemprot kamar gitu, nyamuk mati gitu ya. Kemudian kita habis wudu nggak sengaja nginjek nyamuk sampai keluar. Tidak masalah. Nggak membatalkan. Tidak masalah. Karena dia suci. Najis tapi dimakruh karena tidak mengandung darah. Katakan mengandung darah, darahnya tidak sampai mengalir. Terus empat ya. Semua binatang suci kecuali anjing, babi, dan binatang yang diperanakan dari anjing dan babi atau dari salah satunya. Jadi sudah kita singgung, misalnya peranakan anjing dan kambing, maka anaknya itu najis. Ada yang mengatakan diperdebatkan di 4 mazhab, yang najis itu air liurnya atau semuanya. Misalnya wonten anjing, yang najis itu air liurnya saja atau tubuhnya anjing itu najis. Diperselisihkan, dibahas oleh para ulama khilaf. Kalau menurut mazhab Syafi'i semuanya, karena semuanya, mulai ujung rambut sampai ujung kakinya. Wallahu a'lam, potensinya karena anjing itu binatang yang dinamis, belayu ini garing, terus tapi keringetan, senang belayu misalkan, kan senang belayu anjing itu. Satu-satunya korban tabrak lari, yang lari korbannya ya anjing. Biasanya sih lari kan sih nabrak, jadi ditabrak malah belayu. Ada kerumunan di pinggir jalan, terus mari ngono ana wong sok tau. Mikir. Coba. Anakku ini harus itu anakku ini. Sange kepengin ero padahal setiap anake. Tibake sing ketabrak. Mboten. Napa niku ketek. Ditabrak tiyane ketek. Lah kok dhewe kadung aku anakku. Anakku. Anak buntute. Anjing menurut mazhab Syafi'i mulai semuanya najis. Kalau menurut yang lain enggak, kau menyentuh tangannya, kau nuntun, ini enggak najis. Yang najis itu hanya air liurnya. Menurut ulama lain, karena hadisnya gitu, idza walidhal kalbu al-ina. Jika anjing menjilat wadah, maka sucikanlah 7 kali, salah satunya dengan, maka menurut mazhabnya berarti ya cuma air liurnya saja. Hadisnya mengatakan idza walidhal kalbu. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu namanya dzikru syai' iradatul kul, yang disebut sebagian tapi maksudnya semuanya. Dalam hadis ini disebutkan kalau dia menjilat, maka sucikan semuanya. Bukan berarti yang najis cuma air liurnya, tapi semuanya sebenarnya juga najis. Sama seperti kurban. Siapa orang yang menjual kulit kurban, maka kurbannya tidak sah. Yang tidak boleh dijual ya tidak hanya kulitnya saja, tapi dagingnya juga semuanya tidak boleh. Mengapa yang disebut dalam hadis cuma kulit? Karena yang biasanya dijual adalah kulit, jarang orang menjual daging. Sama dengan anjing tadi itu, biasanya kita bersentuhan atau benda kita disentuh anjing itu yang melalui jilatannya itu. Tapi bukan berarti yang najis cuma jilatan atau air liurnya, tapi semuanya itu najis. Makanya kecuali kering dengan kering ya. Kalau kering dengan kering kaidahnya berapa? Al-jaf bil-jaf begini. Al-jaf bil-jaf tahirun bila khilaf. Ini sama nggih? Sampun. Mboten sing pikir. Kadang dibentuk.
Kering dengan kering itu suci. Nopo kemawon, ada benda kering ketemu kering, meskipun yang kering itu najis, pokoknya boten digembok, hanya bersentuhan saja itu suci. Al-jaf bil-jaf tahirun. Bila khilaf. Mantap. Al-jaf itu kering dengan kering, maksudnya benda kering ya. Benda kering dengan kering, tahirun, suci. Bila tanpa khilaf, perbedaan ulama, tanpa ada perbedaan ulama. Sambil al-jaf bil-jaf tahirun bila khilaf. Kering dengan kering itu suci tanpa ada perbedaan di antara ulama. Panjenengan misalnya nyeker ke masjid sandale di pendetian karena dia mengamalkan keluar dari masjid buang yang jelek bawa yang bagus. Sandale jenengan di pendetian. Akhirnya langsung di masjid. Ini masjid apa nih? Apa, Bu? Nur Diana. Nur Jana. Kalau itu wakafi Bu Nur Diana. Bu Nur Jana. Mantan masjid Nur Jana. Nur Jana. Terus pulang nyengkir jenengan. Tapi guareng kabeh, Bu. Embong-embong guareng. Meskipun tanah suci tapi kan kemungkinan ada najis di situ. Wong tetangga misalkan ada yang punya kucing, anjing yang kelerengan kemana-mana. Terus tapi panjenengan kering, ya sudah masuk ke rumah selagi ini semuanya kering. Kering dengan kering itu suci tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Pokoknya bersentuhan deh, lihat di gembol, teletnya betek, mau kering deh, suci deh, udah dikesaan. Apa dikesaan, ngomong suci nih. Al-jaf bil-jaf tahirun bila khilaf. Misalnya diki bekasi ada bekasi makamun tengi bekasi BBC haji temriki pun garing. Jenengan mudik ngeten suci nawa najis tangan jenengan suci karena dia sudah kering dan juga sudah. Tapi kalau ada bau warna darah saat tinggal disucikan dia najisnya najis nawa. Masih ada sedang terus kelas nawa. Ainia karena masih ada warna bau dan rasa. Dengan ibu diperes cuci kan ibu hilang warna bau rasa tinggal di kalau temri gini kok. Misalkan ya karena anak kecil kencing sebentar. Tapi kalau kita misalkan misalnya ini masjid terus ini ada toilet. Jenengan lebih semundi, mriki napa mriki? Toilet. Mriki.
Lek guyonane lari sing kene ngoten. Ngebangku sekolah, misalnya di masjid ya gitu, masjid ini mau toilet. Teman tulis lagi orang gini, ono kene lah, saya Pak Guru sama tulis lagi. Jangan kalau balas. Aljab biljab tohirun bila bila. Lanjut. Ya. Kalau kering, nggih. Nah ini di bawahnya ini. Oh nomor 2 kontol berikutnya. Ini wonten bulu hewan nih. Sebelum itu ada semua bangkai najis kecuali bangkai ikan, belalang dan mayat manusia. Kita kan bangkai kalau sudah meninggal kita ini menjadi cuma namanya saja mayat, cuma aslinya manusia. Semua bangkai najis kecuali bangkai ikan. Ikan itu kan nggak harus disembelih. Berarti dia bangkai. Terus jenengan langsung masak, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah mati. Jangan sampai si urip mau dimuntahkan aja. Bangkai ikan, belalang dan mayat manusia. Lah berikutnya ini yang panjenengan tanggalkan. Bulu hewan yang dapat dimakan. Seperti kambing, setelah lepas dari tubuhnya adalah suci. Sebaliknya bulu hewan yang tidak dapat dimakan seperti kucing, setelah lepas dari tubuhnya adalah najis. Kalau sudah lepas. Adapun sebelum lepas dari tubuhnya, maka hukum bulu tersebut ikut hukum tubuhnya. Jika tubuh hewan itu suci, maka bulu yang masih menempel di tubuhnya suci. Demikian juga sebaliknya, jika tubuh hewan itu najis, maka bulu yang masih menempel di tubuhnya najis. Menjawab pertanyaan panjenengan dia, bulu anjing lepas atau nempel? Kalau lepas, bulunya anjing sudah lepas, bulunya najis. Bulunya najis, misalkan ada di sajadah kita, berarti sajadah kita ya. Nah kalau bersentuhan, kalau tersentuh, kalau selagi kering dengan kering, tangan panjenengan suci. Karena tangan panjenengan kering, bulunya juga sudah kering. Berarti tangan panjenengan suci. Nggak perlu dicuci dengan tangan panjenengan yang bersentuhan dengan bulu yang sama-sama kering, suci. Tapi bulunya tetap najis. Kalau bulunya sudah lepas. Kalau bulunya masih ada di tadi itu, masih ada di anjingnya, terus disentuh ikut mazhab Syafi'i semuanya najis. Kalau pasti kering, misalkan dia wis KPP tapi kepingin keringetan. Karena ada kehakikan loh, Syafi'i itu Imam mazhab Syafi'i mengatakan najis semuanya karena biasanya hewan-hewan itu yang mengandung basah. Keringetan yang basah itu di awal basah. Nah karena kita nggak yakin, menyentuh anjing pun jangan, karena khawatir itu ada mengandung basah, sehingga kalau kita sampai menyentuh ya tetap 7 kali basuhan dengan tanah. Kalau bulunya sudah lepas dan kering, jenengan menyentuhnya suci, kecuali tangan kita yang suci tapi bulunya tetap najis. Bulu hewan yang dapat dimakan, kita kembali ke awal. Bulu hewan yang dapat dimakan seperti kambing, ini pembahasan kalau bulunya sampun merotol. Kalau sudah merotol, dilihat apakah hewan itu dagingnya bisa dimakan atau tidak. Kalau bisa dimakan, misalnya kambing, bulunya merotol, bulunya suci. Tapi kalau hewannya dagingnya tidak bisa dimakan, terus bulunya merotol, bulunya najis. Berarti kucing, bulunya kucing najis, bulunya kambing suci, padahal bersihan kucing. Tapi ketentuan ini, makanya kalau ada kucing di rumah, terus ada sajadah, terus biasanya dia tidur di situ, di kebelakang mawon. Oh ini seret, suci sudah, suci. Jelas nopo bingung? Bulunya burung. Suami saya kan burung itu dagingnya bisa dimakan. burung
Tapi burung secara umum yang burung yang anu itu, burung yang tidak bisa dimakan yang bertaring. Yang burung. Kalau apa itu burung Hantu, elang. Burung elang. burung namanya burung hantu. Ngebata. Oh, betul. Burung elang. Itu buaya. Bisa dimakan ya? Bisa dimakan meskipun nggak tega makan. Tapi sebenarnya kan bisa. Nggak biasa dimakan, tapi seandainya dimakan kan bukan haram. Kan bukan haram. Berarti protolannya suci. Kecuali protolannya campur kali kotorannya. Nanti kan yang najis kan kotorannya. Ini bulunya. Karena burung bisa dimakan, berarti suci. Protolannya suci. Ustaz, untuk bekas jilatannya anjing itu barang kena bekas jilatannya anjing tapi sudah kering itu hukumnya masih tetap najis mughalladz. Masih najis mughalladz. Kita yakin itu pernah dijilat anjing, meskipun sudah kering, ya tetap dibasuh dengan 7 basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau barang elektronik masa yang mau dibasuh, Ustaz? Oh, sampai jilat barang itu pas luwe enggak. Anjing itu kan biasa sukanya jilat-jilat. Kebetulan suami saya itu kan maintenance juga servis, kadang handphone, kadang barang elektroniknya gitu. Terus ada yang pernah dijilat anjing? Ya pasti Ustaz. Loh, anjingnya dari mana? Ya biasanya kan kalau orangnya customernya itu kan customer saya itu punya peliharaan anjing banyak gitu loh. Suaminya Mbak. Iya, customer suami saya itu punya semacam bukan peternakan apa ya? Kadang penitipan anjing di sana, salonnya anjing. Terus gitu. jilat HP-nya. Iya. Jilat HP-nya dia. Dan itu pernah kita lihat juga. Jilat anjingnya. Anjingnya jilat-jilat kan jilat-jilat tangan tuannya. Jangan suami saya Ustaz. Jilat tangannya yang terus yang dipermasalahkan kan sama pegang handphonenya. Tapi kan sama kering loh. Ketika pas dibawa itu kan kering. Kan, tapi kan itu bekas jilatan. Makanya itu hukumnya. Selagi kering dengan kering. Meskipun itu bekasnya jilatannya anjing itu tetap hukumnya najis. Tidak najis. Iya, yang HP-nya najis. HP-nya dia najis. Iya. Tapi tangan suami panjenengan kering, HP-nya kering, HP tangan suami panjenengan suci. Tangan suami panjenengan suci. Nah, HP-nya yang najis. Nah, itu bagaimana? Lah iya, suami saya kan mau tidak mau megang handphonenya. Tapi kan kering. Tangannya kering. Tangan suami panjenengan kering, HP-nya kering. Berarti kan enggak masalah. Tangan suami panjenengan tetap suci, HP-nya dia biar tetap yang najis. Nah ya meskipun megang handphonenya itu tetap nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kembali ke kaidah ini loh. Kering dengan kering, suci tanpa perbedaan. Jangankan HP, uang yang kita pegang itu kemungkinan pernah dipegang oleh non-muslim yang pernah pegang. Tambah sering kemana-mana itu. Tapi ya itu kembali ke sok bil ihtiras, sulit kita menghindari. Kalau kepingin hati-hati, uang itu jangan dipakai sholat. Tapi seandainya ada di saku pun, ada di saku Ya Allah. Kalau di TikTok ya. Misalnya ada di saku, ya kita nggak menghukumi sholatnya batal. Padahal kemungkinan ya pernah, bahkan ya pernah basa-basa juga. Ayo coba ada orang jual daging babi, bayarin 1.000, mau dari mari cedek-cedek diterima ya. Mungkin itu pernah yang uang yang kita itu pernah yang dipegang oleh orang. Tapi kan sopo ini rekam jejaknya uang itu kita ngitung sambil melet. Kelipatan.
dia makan tuh. Kan ilatnya kan nggak pernah dicuci dengan tanah ya. Ngitungnya Mas. Betul Mas Dina Ewem pernah ada orang tanya, Ustadz saya itu punya penyakit was-was. Tahu penyakit was-was ya? Was-was itu ragu, ada supaya balik. Itu namanya penyakit was-was. Sampai Ustadz, dia nggak terima, akhirnya datang nggak puas dengan jawaban sampai ke rumah ke kawan tanya. Oh saya itu sampai buka gagang pintu, itu saya setelah itu cuci tangan. Karena khawatir gagang pintu itu pernah dipegang oleh orang yang pernah megang anjing atau megang babi. Pulau sekarang akhirnya. Lihatnya kalau gagang pintu sampai motor Pak. Lihatnya kalau duit berapa Pak? Mikir deh. Oh biasa nih. Lihatnya duit biasa. Nyekel gagang pintu was-was, nyekel duit. Padahal duit itu malah lebih parah kemana-mana. Akhirnya dia nalarnya dibuka, oh mungkin lihat duit kalau kok biasa, bahkan kalau kesak biasa. Jadi was-was harus dihilangkan. Was-was yang boleh itu kalau dalam bab muamalah dengan zakat kok ragu-ragu belum sah, galakan malih. Tapi kalau dalam bab ibadah mah, ibadah yang mengenai kata sholat itu tidak boleh, termasuk bab najis. Ini kaidah memang bisa diterapkan kemana-mana. Jadi pegangan. Kembali ke panjenengan wau berarti suami tangannya kering, HP-nya ya juga kering, diservis gak apa-apa. Najisnya tetap HP-nya tetap najis karena pernah dijilati anjingnya, tapi tangan suami panjenengan suci karena salaman berarti ya. Boleh salaman. Oh, salaman Pak. Sabar. Lanjut, masih ada waktu. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Terus makanan cumi itu ditanya kan keluar dari perut nggih. Ngoten iki suci napa mboten Ustaz? Kita itu sampai darahnya ikan dulu nih. Darahnya ikan itu pokoknya sudah kita bersihkan. Enggak harus digosok. Pasti ada bekas darah yang nempel-nempel di dagingnya, itu sudah suci. Bukan suci nih, najis tapi dimakan. Najis tapi dimakan. Kalau cumi itu apanya? Bukan darah. Bukan darah ya? Apanya cumi? Bagian dari perutnya. Pokoknya sudah pernah. Loh, kok masih ada anunya? Oh, berarti masaknya ada yang pakai dicuci, ada yang dibuang, ada yang di kepala. Di apa? Oh, di kepala. Dan bukan darah. bukan. Masalah. Yang masalah itu kotoran ikan. Kalau kotoran ikan itu najis. Bagaimanapun kotoran ikan najis. Kalau masak ya berarti dibuang. Yang masalah itu terasi. Terasi itu kan ikan terus langsung digiling. Padahal di dalamnya masih ada kotoran. Terus Ya cari terasi yang syar'i. Andel memang terasi itu. MUI masih belum bisa memfatwakan halal terasi-terasi yang di pasar karena ya apa malah kotoran ikan najis, sedangkan terasi kan langsung Nah kalau kita masak ikan itu kan dibelah terus dibuang kotorannya. Kalau darah itu pokoknya dicuci selesai, meskipun kadang masih ada yang nempel-nempel itu dimakan. Tapi kalau terasi kan nggak dicuci sama sekali. Terasi ikan. Ada terasi selain ikan? Udang ya boleh udang ini. sama kepalanya jadi satu. Oh, kotorannya di mana? Kepalanya. Bukan kotoran secara umum ya, kotoran pembuat kotoran ininya, kotoran bukan kalau di kepala kan nggak mungkin orang isinya di kepala. Kotoran itu pasti tempatnya di belakang. Nah, itu kalau sudah dibersihkan ya aman. Kalau bersihkan aman. Tapi kalau dari nanti belai urang
Artinya ada kotoran. Kotoran. Ada. Kalau yang merasa udah berarti sama aja. Sama aja. Ya kecuali sudah dibelahi. Enggak mungkin. Alit-alit stok. Karena kita makan kotoran kan. Kalau ikan itu enggak itu kan Atau nggih. Enggak dibeli sama sekali. Kukus ki lebih. Sakniki langsung dikukus-kukus terus pun seperah. Enggak dibeli, enggak dirawat ini. Enggak dirawat. ada. Apa sih istilahnya enggak di bukan seset apa itu? Dibuang. Aman untuk bahasa. Oh, Kukus ki ambek. dibeledet istilahnya apa sih? Beteti. Enggak dibeledet. Nggih nempel kabeh itu. Langsung yang dijual asap nih, ikan asap. Iya, apa? Ya namanya kotoran. Namanya kotoran. Kecuali kecuali sangat kecil, angel disucikan. Kayak teri ini ya apa boleh. Dari teri. Orang itu masih bisa. Bisa. Bisa dibuka. Yang bisa. Yang Oh, ada orang yang kecil-kecil ini. Mending cari ikan terasi dari udang yang karena memang kalau sulit dibersihkan itu makruh. Karena memang sulit. Tapi kalau masih bisa dibuka, nggak bisa. Yang nggak bisa tuh golek gampangnya, pokoknya entah terasi itu dari ikan jenis apa. Kalau dari ikan jenis kecil-kecil enak loh, itu dimakan. Tapi iwaknya gede dhuwur. Kita dibelek dulu, dibersihkan, baru diolah jadi terasi. Nggih, itu nih, Bang. ebi itu biasanya. Bagaimana dengan pupuk kandang, Pak? Pupuk kandang itu kan medianya itu kan dari kotoran Ya, bahannya. terus kan dikeringkan. Terus apabila dibasahkan itu apakah itu termasuk najis berat? Tetap najis. Oh, berat atau ringan kalau dia dari hewan kambing, sapi, kelasnya kelas sedang. Terus setelah itu jadi pupuk kandang kan gitu. Iya. Yang ditanyakan najis atau tidak, bendanya tetap najis. Tapi ketika dijadikan pupuk kandangnya pohon Jeruk. mangga, jeruknya najis, jeruknya suci. Jeruknya suci, terus bukan berarti ada namanya dalam fikih itu tohirun bil istihalah. Suci karena materinya sudah berubah. Tidak semuanya tapi penerapannya tidak mutlak ini. Contohnya homer yang berubah menjadi cuka. Kemudian berubah menjadi cuka. Itu sudah cukanya sekarang halal dan bisa dikonsumsi. Suci. Namanya tohirun bil istihalah. Suci karena sudah materinya berubah. Sama dengan pupuk kandang. Tapioka, ini apa tapioka? Apa? Kosmos nih. Kompos. Kosmos Magic Jar. Kompos. Di yang tadi saya ceritakan kan Hadromaut itu ladang-ladang kurma itu pupuknya pakai pupuk manusia. Jadi WC-nya WC gantung. Misalkan lantai 2 ada WC terus ada bolongan kayak jumbleng zaman dulu. Lek jumbleng kan masuk ke lubang kolam itu. Dan itu buat logo tenisor. Tapi di bawah ada ruangan khusus. Di sana ada pintunya. Terus diambil kalau sudah sekian hari diambil, ditaruh di ladang-ladang kurma. Kurmanya jangan dari itu dari tapi kan kurmanya sudah nggak masalah. Kurmanya sudah jangankan kurma, lele pun kan sama. Lele kadang juga Di bawah kan kandang pondok Yai Mahfud Saugari Pacet itu WC-nya anak-anak bukan dari kandang ayam. Kandang ayam terus miring gini bawahnya terus tinggal disiram. Saya itu lari ke kandang, lari ke kolam lele. Kotoran ayam itu. Tapi kan kita makan lelenya bukan makan kotoran ayam. dan sudah berubah jadi daging. Enggak apa-apa.
Enggak apa-apa, sudah berubah jadi daging. Lele-lele Kaget. dumbo itu padahal yang terkambung itu kayak jumblongnya itu dure kandang lele itu belum masih direbut. Tapi kan sudah berubah jadi daging. Makruh memang pipis di bawah pohon, makruh karena yang diserap oleh akarnya akhirnya adalah pipis. Tapi enggak kemudian menjadikan buah pohon itu menjadi haram atau najis karena sudah berubah makruh. Wonten? Wallahu a'lam Bisawab. fi barakah. Maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa awan la yarfa' wa da'watin la yastajabu lahu wa ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin harban li a'da'ik silman li awliya'ik muhibbu bi hubbika an-nas wa nu'adi bi adawatika man khalaqaka min khalqik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya wa farrahna fil akhirah. Allahumma asrif an adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi sirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya lagi. Itu kalau bertamu di rumahnya orang yang punya peliharaan anjing itu Ustaz, biar kita aman. Jauh saja kering, kaki kita kering. Kalau kaki kita kering cuma mampir aman. Atau kalau mampir ke kamar mandinya ya anggap saja ini sulit untuk kita. Kita tidak perlu. Kalau mau hati-hati bisa. Kalau enggak, sulit saya hindari. Kecuali memang di situ jelas ada anjing. Iya, soalnya anjingnya kan dilepas liaran dulu. Ya Allah, sangat Boten masalah, tapi mensucikannya tinggal. Wong memelihara anjing dengan tujuan misalkan untuk berburu, itu kan dalam Islam nggak apa-apa. Tapi memang najis dan najisnya perlu memenuhi perlakuan khusus. Dan bukan makhluk yang kita benci. Ada orang jadi wali gara-gara ngasih minum anjing kan. Bukan makhluk yang kita benci, tapi dia najis. Najisnya khusus, untuk membasuhnya harus khusus tadi, mensucikannya harus khusus. boleh. Pokoknya dengan itu tadi susah kita hindari malah Mbak Titi. Disuguhi makanan di tempat. Mau menolak dia bingung. Ya itu realita itu. Padahal masaknya caranya campur antara. Ini pembahasan panjang, mari kita mulai lagi. Asyhadu. Belum ada sendiri nih. GPR Cari jawabannya. Intinya kan, yo PR dimakan atau tidak dimakan? Gak dimakan ya gimana? Apakah boleh dimakan dengan alasan yang bisa membolehkan? Alasan yang bisa membolehkan itu perlu dicari lagi. Misalnya sulit menghindari atau menjaga terus husnudon atau apa. Tapi yang jelas-jelas kan kalau di fatwa MUI itu menghalalkan produk dan warung itu dilihat bahannya dan cara mengolahnya.
bahannya haram, ya sudah, produknya otomatis haram. Atau produk bahannya suci, tapi cara mengolahnya campur dengan yang lain, itu nggak dibuat pahala, nggak dibuat pahala. Atau bahannya halal suci, pengolahannya aman suci, tapi jenenge macam-macam. Ini gendruwo, pocong, itu nggak akan dibuat pahala. Yang sulit dibuat halal itu betis, terasi, yang betis betis. Betis, terasi, kerupuk rambak itu sulit. Karena kerupuk rambak itu disebut kerupuk rambak. Dari mana itu? Ini sapi apa babi kan kita nggak tahu. Terus kerupuk kering aja. Tapi kan ada tulisannya Ustaz kalau rambak sapi. Semoga itu sudah berbekal husnudon itu selesai. Tapi kalau moro benar-benar kerupuk sapi. Kalau ternyata aku suka kerupuk kulit babi, akhirnya terus dia babi ditulisi sapi. Dan sudah kerupuk lagi ya. Loh kan pengolahannya bisa diteliti, loh pengolahannya kalau sudah campur ya mana yang babi mana yang sapi. Kalau masih kering kita bisa. Kalau masih kering itu beda antara kulit sapi dengan kulit mana ciri-cirinya. Kalau kulit babi itu pasti ada 3 pori-pori berbeda. Ya, itu kulit babi. Dengan punya sendok, dompet, sendok. Punya dompet, punya sandal, punya sepatu, punya tas. Kok ada pori-pori gini? Itu kadang 3 titik ini membentuk segitiga, kadang lurus. Pokoknya 3 titik saling berdekatan. Itu pasti kulit babi. Tapi kalau sudah diolah sedemikian rupa, terus kita masuk ke pabrik kerupuk rambak, ini kulit babi, kulit sapi sudah tidak bisa terdeteksi.